Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai disintegrasi bangsa, yaitu konflik Natuna yang memanas. Konflik Natuna merupakan konflik yang terjadi antara negara Indonesia dengan China, yaitu mengenai suatu hak milik pulau yang berada di Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna. Hal ini berawal ketika Cina mengambil ikan-ikan yang berada di zona ekonomi eksklusif di Indonesia, yaitu khususnya di Kepulauan Natuna. Dan kemudian itu sendiri didampingi oleh Coast Guard China pada tahun 2016. Nah, maka dari itu konflik ini memanas hingga pada tahun 2021. Pada awalnya, hubungan Indonesia dan Cina sangat bersahabat dalam bidang perekonomian. Tidak dapat dipungkiri bahwa 50% barang yang kita pakai itu berasal dari Cina. Misalnya seperti smartphone, televisi, obat-obatan, bahkan vaksin COVID-19 Sinovac itu berasal dari Cina. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara Indonesia dan Cina dalam perekonomian itu sangat erat dan sulit untuk dipisahkan. Indonesia dan Cina merupakan kedua negara yang saling bekerja sama satu dengan yang lain, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi kedua negara ini merupakan negara yang menjalin kerjasama dan saling melakukan ekspor dan impor satu dengan yang lain, baik dari Cina ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Cina. Sehingga Cina menganggap Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengannya. Kemudian, seperti yang kita tahu, integrasi merupakan suatu hal yang bisa terjadi karena adanya sebuah proses penyesuaian yang cukup lama. Jadi, banyak orang mengatakan bahwa integrasi tidak terjadi begitu saja. Integrasi yang umumnya dikenal oleh banyak orang terdiri dari 3 jenis, yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan juga integrasi nasional. Sesuai kasus ini, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna sendiri merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi salah satu wilayah terluar dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah kabupaten ini terdiri dari kumpulan atau gugusan pulau di tengah laut Natuna Utara. Secara geografis, wilayah Kabupaten Natuna diapit oleh Malaysia di bagian barat, yakni Semenanjung Malaysia, dan Malaysia di bagian timur, yakni Sabah dan Sarawak, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Secara geografis, Kabupaten Natuna juga sebetulnya lebih dekat dengan negara bagian Sarawak di Malaysia dibandingkan dengan kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menyebabkan aksesibilitas dan interaksi masyarakatnya lebih dekat dan lebih mudah ke Sarawak dibandingkan ke kota Tanjung Pinang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan pada pembahasan sesuai dengan nomor 3, yakni mengenai kaitan antara kasus ini dengan jenis-jenis integrasi. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis integrasi yang mayoritas kita mengerti ada 3 jenis, yakni integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan juga integrasi nasional. Kaitan kasus ini dengan integrasi kebudayaan adalah akibat dari letak geografis atau posisi satu wilayah seperti di daerah Natuna ini. Ketika dia berbatasan dengan daerah atau negara lain, maka sangat mungkin masyarakat yang menempati daerah tersebut punya unsur-unsur kebudayaan yang menyerupai atau bahkan sama persis dengan negara luar yang berbatasan dengan wilayah Natuna tersebut. Akibatnya masyarakat Natuna yang sering terekspos atau berinteraksi dengan daerah luar tersebut, mereka akan cenderung terbiasa dengan kultur dan juga keadaan kebudayaan di luar sana, dan justru bukan dengan kultur kebudayaan di Indonesia. Jadi ketika terlalu sering terekspos, maka kecenderungannya akan memiliki kesamaan dengan kebudayaan milik daerah atau negara luar yang berbatasan tersebut, seperti itu. Nah, padahal integrasi kebudayaan memerlukan penyesuaian, sehingga ketika sudah terlalu sering terekspos dengan daerah negara luar tersebut dikarenakan geografisnya lebih dekat, maka hal ini tentu memberikan celah potensi bagi masyarakat di daerah Natuna untuk mengalami disintegrasi kebudayaan dengan Indonesia.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kaitan antara integrasi kebudayaan dengan kasus yang saat ini kami bahas. Tidak jauh berbeda dengan integrasi kebudayaan, integrasi sosial juga dalam proses pertumbuhannya membutuhkan penyesuaian untuk menimbulkan pola yang sama dalam hidup bersosial. Nah, ketika kita berada di satu wilayah geografis yang menyebabkan kita terlalu banyak mengalami interaksi dengan pola kehidupan sosial di daerah tersebut, maka akan menyebabkan kita cenderung memiliki pola kehidupan sosial yang sama dengan daerah tersebut yang secara geografis mungkin kita lebih dekat dan terbiasa dengan lingkungan di daerah tersebut, sehingga sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial pada daerah Natuna ini. Seperti itu, artinya daerah yang punya kedekatan geografis dengan negara luar yang berbatasan dengannya tentu memiliki potensi menyebabkan dia mengalami banyak interaksi secara sosial lebih sering, sehingga masyarakat di daerah Natuna ini memiliki kecenderungan untuk memiliki kehidupan sosial yang mirip dan lebih mirip dengan negara luar yang lebih dekat secara geografis dengan daerah Natuna ini dibandingkan dengan Indonesia, sehingga sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah kaitan kasus ini dengan jenis integrasi nasional. Nah, mungkin yang lebih spesifik berkaitan dengan kasus ini adalah jenis integrasi nasional, karena untuk dua jenis integrasi tadi sebetulnya lebih cocok pada konteks antara Natuna sebagai satu wilayah kemudian dekat dengan negara lain yang berbatasan dengannya secara geografis, sehingga kehidupan sosial maupun kultural dia pasti memberikan pengaruh pada masyarakat di wilayah Natuna, seperti itu. Nah, untuk kasus ini kaitannya dengan jenis integrasi nasional menurut kami pribadi sangat berkaitan, dan itu mungkin bisa lebih spesifik seperti itu, karena jenis integrasi nasional ini yang harus dimiliki satu wilayah atau daerah untuk memberikan bukti menjadi satu kesatuan atau bagian dari satu negara. Dan jenis integrasi ini yang menjadi tanda persatuan bagi masing-masing daerah di satu negara tersebut. Kasus atau konflik Natuna ini menjadi salah satu ancaman disintegrasi secara nasional. Hal ini karena letak wilayah Natuna secara geografis lebih dekat dengan negara bagian Sarawak di Malaysia dibandingkan kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, ditambah juga dengan fakta bahwa pada mulanya dulu ketika pemerintah Indonesia melakukan klaim pada wilayah Kepulauan Natuna ini sempat terjadi perselisihan dengan negara Malaysia, karena negara Malaysia menyatakan bahwa Kepulauan Natuna seharusnya menjadi milik Malaysia. Tak hanya Malaysia, namun klaim-klaim yang diberikan seperti di kasus ini oleh negara Cina juga tentu menjadi salah satu ancaman disintegrasi pada wilayah Natuna dari negara manapun, baik dari negara Malaysia maupun Cina. Karena jika hal ini tidak ditindak tegas, tentu bisa menimbulkan perpecahan dan lepasnya wilayah Natuna dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah faktor penyebab dari disintegrasi. Nah, ini dimulai dari konflik Natuna yang terjadi karena kapal Coast Guard milik China memasuki perairan Natuna pada tanggal 19 hingga 24 Desember 2019. Di mana hal ini merupakan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, dan China sendiri memasuki ZEE Indonesia ini tanpa izin dari Indonesia. Kemudian China bersikeras bahwa Natuna adalah milik mereka, padahal menurut hukum laut internasional di bawah PBB pada tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemudian China dengan sengaja menabrak kapal nelayan Indonesia pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 sendiri China mulai memasuki perairan Natuna dengan kapal perang. Ditambah lagi terdapat perlindungan dari Coast Guard dari China untuk mengambil sumber daya alam di Natuna. Alternatif penyelesaian, ada 3 tahap yang harus dilakukan antara Indonesia dan China agar konflik ini berakhir dan tidak berlangsung secara terus-menerus, antara lain melakukan kebijakan
Code of Conduct dengan intervensi pihak ketiga yaitu ASEAN. Yang pertama ada rekonsiliasi. Jadi Indonesia dan China dapat melakukan keputusan bersama, yakni usaha menangkap ikan bersama di perairan Natuna, baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah China sendiri, dengan interaksi mutualisme. Yang kedua, rehabilitasi. Dari konflik ini sebenarnya yang paling terdampak rugi adalah Indonesia, karena sumber daya alam di Natuna dirampas bahkan diklaim oleh China. Oleh karena itu, kita perlu bantuan TNI, Polri, Bakamla, beserta jajarannya. Untuk yang pertama, berjaga-jaga apabila China melanggar perundingan bersama. Yang kedua, melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu. Yang ketiga, melakukan upaya pembatasan masyarakat Natuna di luar rumah untuk periode waktu tertentu agar proses pemantauan dan penjagaan oleh aparat TNI dan Polri beserta jajarannya berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, penyelamatan, evakuasi, identifikasi korban konflik, khususnya para nelayan di Natuna yang kegiatannya diganggu oleh kapal China. Yang ketiga adalah upaya rekonstruksi. Nah, sebelum adanya konflik Natuna ini, Indonesia dan China merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Nah, oleh karena itu, China dan Indonesia bisa mengkaji ulang untuk konsensus yang dibuat antara lain. Yang pertama yaitu kerjasama di bidang ekonomi, seperti contohnya negara China bisa investasi ke Indonesia. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah kerjasama dalam bidang infrastruktur dan juga transportasi. Karena yang kita ketahui, China ini memiliki transportasi yaitu kereta api yang tercepat dan juga terpanjang di dunia. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah kerjasama di bidang mitigasi bencana alam. Karena Indonesia merupakan negara maritim, maka diharapkan China dapat membantu ketika Indonesia mendapatkan bencana alam di wilayah perairan. Kemudian yang keempat adalah kerjasama dalam bidang bea cukai, yaitu mengenai pencegahan dan juga pengenaan pajak ganda. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dalam bidang farmasi. Contohnya adalah seperti di era pandemi ini, Indonesia membutuhkan vaksin. Nah, vaksin dari Cina ini salah satunya adalah vaksin Sinovac. Maka dari itu, kesimpulannya, dengan adanya kajian ulang atas dasar konsensus yang telah dibuat antara kedua belah pihak, diharapkan akan mempererat kembali rasa persahabatan antara Indonesia dan juga China. Kedua belah pihak bisa saling kembali untuk menguntungkan tanpa ada rasa kerugian dari kedua belah pihak. Jadi dengan adanya rasa saling menguntungkan tersebut, maka antara Indonesia dan juga China akan tercipta keadilan dan juga kesetaraan baik dari Indonesia itu sendiri maupun dari negara China.